Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman saqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Ila an qala al-imam asy-syekh al-'alim al-fadil Salim bin Sumer al-Hadrami mansya'an wal badawi wafatan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati dan juga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majelis Ta'lim Hidayatul Mustafa, semoga di malam hari ini, di bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita terhubung di malam ini, terhubung hati kita, terhubung rohani kita, terhubung zahir kita, terhubung batin kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberuntungan yang sangat dicari adalah bagaimana kita hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hidup dengan Nabi Muhammad itu bukan hidup bareng, karena tidak mungkin, betul nggak? Nggak mungkin, karena kita udah jauh masanya. Nabi lahir 1442 silam, sedangkan kita berada di tahun 2020, di tahun 1442. Udah jauh, udah nggak bisa. Tapi ada jalan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dikasih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, selain beriman, kita mengenal, mempelajari tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di bulan ini, tepat bulan Rabiul Awal, itu ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menjadi peristiwa yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad, bagi alam semesta. Karena apa? Karena inti dari penciptaan ini telah lahir. Alam semesta dan isinya hanya sebatas isyarat saja, hanya sebatas pelengkap. Yang menjadi tujuan diciptakannya alam semesta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Maulid Sahibul Maulid Ad-Daibai, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta dan isi-isinya, malaikat, arus, kursi, qalam, lauh, dan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seisi-isinya, bahkan yang miliaran jumlah alam semesta ini tergantung di dalam arasy. Jadi dalam satu arasy itu ada satu lampu, dan ada 18 miliar lampu. Yang satu lampu itu adalah satu alam yang gedenya dunia akhirat. Jadi ada di luar ini yang miliaran
dan bahkan hanya Allah yang tahu jumlahnya, itu kita tidak bisa jangkau. Itu semua hanya isyarat akan dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling beruntung lagi bagi penduduk bumi. Kenapa? Karena Rasulullah dilahirkannya di bumi. Bagaimana kalau di langit? Susah kita ngapainnya. Sampai-sampai waktu Rasulullah lahir itu semua alam, baik alam hayawan, alam malaikat, bidadari, semua hewan-hewan menawari, saya saja, kita saja yang menyusui Nabi Muhammad. Bidadari pun gitu kita. Tapi pilihan itu jatuh kepada wanita yang mulia. Siapa? Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah beruntung. Kenapa? Karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya bukan Nabi dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, akan tetapi Halimah itu dialah yang mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat, ditarbiyah, disusuin oleh Halimatus Sa'diyah kurang lebih 2 tahun. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang ada di rumah, masih bayi, masih umur, masih bayi. Setiap malam kagak ada. Ini disebutkan di dalam kitab Khususiyatur Rasul karangan Syekh Nuruddin Marbu, ringkesan daripada Khususiyatur Rasulnya Al-Khasaisun Nabawiyah punya Imam Suyuti, ringkesan daripada Al-Mawahibul Laduniyah karangan Imam Qastalani, sejarah terlengkap tersahih itu kitab Al-Mawahibul Laduniyah karangan Imam Qastalani, diringkas oleh Imam Yusuf An-Nabhani menjadi kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Itu sejarah Nabi Muhammad paling sahih. Maka kalau ada milikin itu Al-Anwarul Muhammadiyah. Imam Yusuf Nabhani ini orang yang sangat ta'alluqnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluqnya kuat, saking kuatnya setiap hari mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kuatnya ta'alluqnya sama Nabi, bahkan beliau sering melihat Nabi yaqdatan. Bahkan diakuin sama Nabi, ini sahabatku. Imam Yusuf Nabhani, sampai pembantunya itu melihat Nabi Muhammad. Begitu. Saking ta'alluqnya kuat sama Nabi Muhammad. Semua kitabnya kebanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Guru daripada Syekh Yasin. Syekh Yusuf Nabhani orang mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin. Guru daripada Al-Lahji, pengarang kitab Muntahassul, Syarah Sama'ilur Rasul. Nah, Imam Lahji ini guru daripada Habibana Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Alhamdulillah Al-Fakir ngaji sama Habib Halim, ngaji sama Ilur Rasul Mutahassul sama Salim. Salim ngaji sama Lahji, terus ngaji sama Syekh Yusuf An-Nabhani. Begitu kuatnya para ulama itu mengadakan ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mereka itu enggak mau lepas sama Nabi Muhammad. Mulai dari gerak-geriknya tidak mau. Seperti Al-Imam Al-Qutub Khawzul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu beliau itu ma min sunnatin fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa qad fa'altuha, atau wa arju illa arju an qad fa'altuha. Jadi tidaklah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melainkan aku berharap kayaknya saya udah lakuin, kata Habib Abdullah Haddad. Begitu perihalnya orang. Jalan yang cepat menuju Allah itu adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Semua gerak-geriknya Imam Haddad itu sunnah nabawi. Semua gerak-geriknya sunnah nabawi. Itu. Nah, apakah kita bisa begitu? Insya Allah dengan himmah, dengan niat, dengan taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah mudah-mudahan kita mampu mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak 100%, enggak ada yang kuat. Karena Nabi mah udah di setel sama Allah. Tapi kita minimal kita mengikuti. Berapa persennya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Mulai dari mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW,
mempelajari syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga melakukan apa-apa yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada yang paling membuat gembira hati Nabi Muhammad selain menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, karena dengan ilmu agama akan tegak. Dengan ilmu kita tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dengan ilmu kita mengenal akan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal akan Tuhan kita. Jadi Rasulullah itu inti dari diutusnya itu adalah mengajarkan. Innama bu'ithtu mu'alliman. Jadi aku diutus untuk mengajarkan. Jadi sejatinya ini malam ini mengajarkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya ini amanah saja, keamanatan dari guru kita, dari orang sebelum kita. Kita bukan siapa-siapa, hanya amanat saja. Rasulullah bilang, liyuballighish syahidu minkum al-ghaibah. Sampaikan nih sahabat yang ada di sini yang dapat amanat dari saya. Sampaikan. Liyuballighish syahidu minkum al-ghaibah. Nah, maka pada malam hari ini, insya Allah dengan niat karena Allah, dengan niat yang baik, dengan niat menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, mengharap ridha Allah, mengharap ridha Rasulullah, juga mengharap pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Habib Abdul Haddad. Malam ini kita ngaji fikih. Fikih itu termasuk syariat Nabi Muhammad. Yang ngamalin fikih berarti dia mengikut ajaran dan mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin dibahas tentang Bismillah dan hukum-hukumnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena fikih itu bicara tentang hukum, kemarin udah disebutkan, udah dicatat. Kita bahas Bismillah dari segi hukum, udah kemarin 2 minggu yang lalu udah dibahas hukum Bismillah dan seluruh kegunaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ngaji fikih itu ngaji hukum, jadi membahas Bismillah dari segi hukum sudah. Cara pembahasan tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji itu bagi Allah Rabbil Alamin yang mengurus semesta alam. Jadi segala puji, apapun bentuk pujiannya, itu kembalinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih arti puji? Apa sih arti memuji? Arti hamad itu apa? Hamad itu adalah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman. Wa fi lughatin alhamd, secara bahasa lughat itu adalah secara bahasa as-sana 'alal jamil al-ikhtiyari ala wajhi tabjil. As-sana'u bil jamil al-ikhtiyar, as-sana'u bil jamil 'alal jamil al-ikhtiyari ala wajhi tabjil. Secara bahasa. Tapi secara istilah hamd itu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman. Secara bahasa dulu, memuji itu adalah asana bil lisan, itu memuji Allah, memuji atas sesuatu yang indah, tapi bentuknya sesuatu yang indah itu ikhtiyari, perbuatan, jalan pilihan, bukan ittirar. Tapi memujinya ala wajhi ta'zim, atas jalan mengagungkan. Contoh, ada orang sifatnya suka ngasih ke orang, ngasih sesuatu apa bagi, itu terpuji nggak perbuatannya? Terpuji ya, terpuji. Itu secara bahasa ketika kita bilang ke orang yang suka ngasih itu, engkau pemurah banget, engkau sangat pemurah, itu namanya memuji.
Karena memuji itu secara bahasa adalah as-sana bil jamil al-ikhtiyari, bil jamil al-jamil al-ikhtiyari. Memuji dengan kata-kata yang indah atas perbuatan yang bagus dengan jalan mengagungkan, itu namanya muji. Ada orang alim dipuji, misalnya seorang Zaid alim, Zaid alimun, Zaid itu alim, itu muji juga, memuji karena ilmunya. Ada orang dermawan, perbuatannya dermawan, Zaid karimun, Zaid itu pemurah, Zaid itu dermawan, karena kedermawanannya dipuji. Itu namanya memuji. Tapi memujinya bukan ngejek, kan ala wajhi ta'zim. Ada kalanya orang memuji tapi tidak sebenarnya pujian, ngejek. Itu namanya bukan muji, namanya taubih. Ya, kayak Fir'aun. Di dalam Quran surat Ad-Dukhan disebutkan, "Dzuk innaka antal azizul karim." Ya, rasakan Fir'aun, cicipi api neraka nih, manis kan? Gitu. Innaka antal azizul karim, itu dipuji, tapi pujian itu menyakitkan. Ya, pujian itu menyakitkan, begitu. Jadi itulah pujian. Jadi harus sesuatu yang sifatnya ikhtiari, sesuatu yang perbuatan atau kasar, bukan ittirori. Ittirori itu bukan hasil usaha. Kayak ada rumah bagus, orang ganteng, terus ini dipuji, itu bukan hamd namanya, bukan hamd, tapi madah dibalik. Itu bahasa Arab begitu tuh maunya, biarin orang Arab begitu emang. Ya. Jadi kalau yang kita puji itu bentuknya bukan tindakan atau suatu perbuatan, tapi karena keindahan zatnya, maka bukan hamd namanya, tapi madah. Tapi madah. Beda ya antara hamd dengan madah. Kalau ditanya apa bedanya hamd dengan madah, bedanya apa? Cuma dibulak-balik doang hurufnya? Ya, bukan gitu. Bedanya hamd itu memuji perbuatan, kalau madah itu memuji zat, keindahan zat, bukan hasil perbuatan, bukan. Gitu perbedaannya tuh. Jadi segala apapun bentuk pujian itu kembalinya ke Allah. Terus secara bahasa tahu dulu tuh ya, secara bahasa alhamd itu gitu. Secara istilah apa? Hamd itu adalah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman. Suatu perbuatan yang menunjukkan, mengungkapkan, fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im, daripada perbuatan ini menunjukkan daripada atau mengungkapkan tentang mengagungkan orang yang memberi nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman, tapi dari segi dia yang ngasih nikmat. Itu namanya pujian secara istilah. Pujian secara istilah adalah syukur secara lughah. Tuh. Jadi yang namanya memuji mah memuji Allah, suatu perbuatan kita sama Allah. Fi'il di sini ada 3. Ada kalanya dengan lisan, seperti ngomong alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kita minum bilang alhamdulillah, kita habis makan bilang alhamdulillah. Ada kalanya dengan badan memuji Allah, itu dengan ibadah. Karena Allah itu zat yang maha terpuji, Tuhan yang maha terpuji. Kita tunjukkan penghormatan kita kepada Allah dengan badan. Ada kalanya dengan janan, dengan hati. Jadi fi'il di situ ada 3, lebih umum lagi daripada yang tadi. Kalau tadi kan memuji dengan lisan, kalau istilah tidak hanya dengan lisan, bisa dengan lisan, bisa dengan janan, bisa dengan badan. Gitu.
Memuji Allah Subhanahu wa taala bisa dengan lisan, bilang alhamdulillah. Wa afdalu syagil hamd alhamdulillah hamdan katsir alhamdulillahilladzi, mana yang di itu tuh, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu paling afdolnya hamd yang sering dibaca di wirdul latif. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu dengan lisan. Dengan hatinya kita selalu mengingat dan berterima kasih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan badannya bukti kita ya gunakan nikmat itu. Jadi hampir mirip dengan syukur. Syukur secara bahasa ini nih. Syukur secara bahasa itu suatu tindakan kita berterima kasih sama Allah, baik dengan lisan ataupun dengan hati ataupun dengan badan. Secara bahasa itu hampir sama dengan syukur. Tuh pujian tuh. Ya. Terus adakah akhlak Nabi atau sunnah Nabi tentang hamd? Ada. Ketika kita mendapatkan nikmat, sunnah bilang alhamdulillah, minimal begitu. Alhamdulillah, syukur dengan bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita dipuji gimana? Ada enggak balasannya? Ada enggak doanya? Ada di dalam kitab Fawaid, di dalam kitab Futuhatul Madaniyah karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dibilang kalau kita dipuji sama seseorang, juga ada di kitab Imam Syahrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, pinggirnya Ihya Ulumuddin, sebutkan kalau kita dipuji gimana akhlak kita. Kita berdoa alhamdulillah. Mana doanya? Alhamdulillahilladzi, ini dalam kitab Futuhatul Madaniyah. Kalau kita dipuji, ada ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun wa la tu'akhirni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lam. Begitu. Ini sunnah dari Habib Salim. Jadi kalau lupa gigit ini. Ini bukan gigit iseng ya. Ini dari Habib Salim. Jadi kalau kita lupa gigit ini. Ntar iseng awan. Enggak. Kalau dari Habib Hasan begini diajarin, kalau kita lagi lupa tusuk paha kita yang kiri dengan tunjuk yang kanan. Ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, wa fi riwayat mimma yaqulun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun. Gitu akhlaknya kita kalau dipuji. Masya Allah, ente pelit banget. Kalau kita dipuji, Masya Allah ente ganteng banget, Masya Allah ente rapi banget, Masya Allah ente ngebut ya, naik motor hebat banget kayak Rossi. Jadi kalau kita dipuji akhlaknya gitu. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa fi riwayat mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik lagi dari yang dia katakan, dari apa yang mereka katakan tuh. Begitu akhlaknya ya. Yang kedua, waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku ya Allah apa-apa yang mereka nggak tahu di belakang main codot ya. Ulah kadut di depan begini kelihatannya ya, tapi di belakang ulah kadut ya. Semoga diampuni belakangnya ya, gitu. Yang ketiga, wala tu'akhidni bima yaqulun. Mudah-mudahan kita nggak diseksa, nggak disanksi, nggak dihukum dengan apa-apa yang mereka katakan gitu. Jadi itu diajarin tuh kalau dipuji gitu. Kalau dihina senyumin aja ya, senyumin aja. Pepsodent murah. Senyumin ya apa-apa. Ya, kalau dihina di ini enjoy aja. Apa-apa, anggap hinaan itu kafarah buat kita. Kita kan punya dosa yang kita nggak tahu. Kita aja nggak tahu dosanya. Ya, apalagi orang lain. Kita agak tahu, hanya Allah yang tahu dosanya kita. Emang kita suka pelupa, ya dosa aja nggak ingat, dosa aja kagak ingat, ya
Makanya oleh karena itu sering-sering baca istighfar. Wah, saya mah bersih. Bersih dari mana? Ya. Bersih dari mana? Kencing aja masih bengkok. Ya kan? Enggak ada manusia yang suci, enggak ada. Selain Nabi Muhammad SAW enggak ada. Enggak ada. Hanya Nabi Muhammad dan para rasul yang dijaga oleh Allah. Para wali pun, seorang wali pun punya dosa, tapi dosa mereka yang enggak seperti dosa kita. Dosa mereka itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekejap aja itu dosa. Dosanya mereka itu doang. Lupa dari Allah sekejap itu dosa. Dosa paling besar itu adalah putus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau putus nyambung gitu. Kalau lagi giliran lagi sedih, lagi ini ingat Allah ya. Kalau lagi usaha lagi ini ingat ya. Tapi giliran lagi seneng lupa. Jadi kita nyikapin Allahnya hanya waktu ibadah saja. Kita masih begitu, lagi ibadah aja kita sopan banget, dicolek juga gak nengok ya. Tapi giliran udah assalamualaikum ketawa-ketawa lupa sama Allah, kerjain nyakitin orang lagi ya. Jadi kita mensikapi Allah hanya waktu ibadah saja. Di luar ibadah umat lagi lah penyakitnya ya. Jadi akhlaknya Rasulullah ketika dipuji gitu. Kalau dipuji mesem-mesem gimana? Kalau Rasulullah dipuji wajar, karena semua sifat keindahan ada di Rasul. Bahkan setinggi apapun pujian kita kepada Rasulullah tidak sampai akan kesempurnaan Nabi Muhammad, tidak akan sampai. Tapi kalau kita umatnya dipuji tentang ini, awas, hati-hati kita girang dengan pujian. Awas, hati-hati dengan mahmadatun nas, karena mahmadatun nas itu bisa jadi itu menimbulkan hubbud dunia. Akhirnya di hatinya pengen di alam, mau tahu ya, pengen dipuji. Itu bahaya tuh. Kalau udah tertanam di hatinya mahmadatun nas, udah pengen dipuji baik, nanti kalau giliran kesandung, giliran dihina, giliran disinggung ngambek. Tapi kalau orang udah nggak pengen itu, hilangkan dari hati, itu penyakit hati. Caranya itu balikin ke Allah. Imam Ibnu Athaillah ngajarin di kitab hikamnya, kalau dipuji itu kita ingat ke Allah, balikin ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ini dipuji jadi gede, jadi terbang. Kayak rebana, terbangan. Kalau bahasa Betawi terbangan. Jadi dipuji malah besar kepala, besar hati. Enggak, dipuji di sini biasa aja. Mau dipuji mau dihina biasa aja. Karena pujian itu bukan punya kita, punya Allah. Begitu. Ini kalau dipuji balikin ke Allah, kalau dihina balikin ke diri kita, celak diri kita. Nabi Adam aja gitu, giliran salah itu balikinnya ke dirinya. Itu tawadu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Begitu. Jadi balikin apa-apa yang hinaan sifatnya, terus kesalahan balikin ke diri. Jangan nyari kambing hitam ya. Nyari kambing putih aja susah, nyari kambing hitam apalagi yang kulitnya belang-belang ya, susah. Udah jangan nyari kambing hitam, disalahin gak mau, nyari orang. Itu pujian itu semuanya bagi Allah. Ada berapa sih pujian? Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada 4. Pertama, hamdul qadim lil qadim, pujian Allah terhadap zatnya. Jadi Allah memuji zatnya, seperti di Quran sebutkan la ilaha illa ana. Quran sebutkan itu Allah memuji zatnya. Itu pertama, hamdul qadim itu bentuk pujian tuh. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar, muji zat, muji diri sendiri. Yang kedua,
hamdul qadim lil hadis, pujian Allah terhadap makhluknya, terhadap makhluknya. Jadi ada di antara makhluknya yang terpuji banyak. Yang paling manusia yang paling terpuji adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah itu susah diomonginnya udah. Kalau udah ngomongin Rasulullah nggak ada habisnya. Kalau udah ngomongin Rasulullah itu nggak akan bisa kita menggapai kesempurnaannya. Sesempurna apapun pujian manusia, seluruh manusia yang memuji Nabi tidak akan bisa. Itu Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Quran. Itu namanya hamdul qadim lil hadis. Allah memuji makhluknya. Seperti di Quran sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pakai inna huruf taukid, pakai jumlah ismiyah. Faedahnya itu berapa taukid di situ tuh. Kalau dalam ilmu ma'ani, dalam ilmu balaghah disebutkan kalau menggunakan taukid pakai huruf inna. Taukid itu faedahnya taukid nih untuk menghilangkan ihtimal majaz. Kadang kita kan ngomong bohong ya. Nah, di sana ada ondel-ondel. Taunya nggak ada. Bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia sama bahasa Melayu nggak ada yang beda. Ketika kita menggunakan jumlah ismiyah itu udah faedahnya taukid. Taukid itu mengukuhkan omongan kita. Maka inna lagi huruf taukid. Wa innaka la'ala. Maka lam lagi. Lam taukid. Wah, berarti benar-benar Nabi Muhammad mah luar biasa. Yang muji Allah lagi. Setinggi apapun pujian makhluk tidak akan membandingi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sholawatan, baca maulid, siang ketemu malam lagi, sampai besok kita muji Nabi Muhammad, ya kagak akan bisa memenuhi keutamaan Nabi Muhammad SAW. Semakin dipuji, jadi surga itu membesar ketika orang baca sholawat. Kan surga itu dari nur Nabi Muhammad. Jadi ketika orang baca sholawat dalam kitab Sa'ad itu darahnya punya Imam Yusuf Nabhani makin membesar. Tidak akan bisa menggapai kesempurnaan. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq aja, sahabat Nabi yang hidupnya sama Nabi, di mana ada Nabi ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai meninggalnya tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq setia. Nabi hijrah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengikuti. Bahkan diriwayatkan telapak kakinya mirip sama Rasulullah. Waktu hijrah itu Sayyidina Abu Bakar suruh nginjekin telapaknya di telapak Rasulullah. Hampir mirip telapaknya, saking setianya. Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bilang, Allah ma'araftu Muhammadan illa dhillah. Demi Allah saya ini tidak kenal akan Nabi Muhammad kecuali hanya bayangan saja. Jadi saya nggak tahu hakikatnya Nabi itu siapa. Bahkan Nabi bilang, la ya'rifu haqiqati illallah. Nggak ada satupun orang yang kenal dengan diri, kenal jati diriku, kenal hakikatku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang kenal Nabi Muhammad. Makanya pujian kita setinggi apapun tidak membanding. Tapi kita memuji Nabi Muhammad itu kembali ke diri kita. Ke diri kita. Kita bersolawat sama Nabi Muhammad kembali ke diri kita gitu. Dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim itu udah nutupin semua kesempurnaan yang dipujikan sama makhluk nih, sama umat nih, memuji Nabi Muhammad. Ketutup dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau itu sungguh ala khuluqin 'adzim, bukan khuluqin karimin lagi, khuluqin 'adzim. Udah khuluqin 'adzim di atas khuluqin karim. Betul. Khuluqin 'adzim bukan khuluqin karim. Kalau khuluqin 'adzim mah rela berkorban demi umat, itu akhlak terburuk itu. Kalau karim mah kita bisa kasih, kita dermawan, baik kok orang. Tapi mau nggak ente berkorban? Enggak. Ya. Tapi Rasulullah berkorban demi umat. Umatnya bukan umatnya doang, umat dari sebelum Nabi Muhammad itu masuk umat Nabi Muhammad. Rasulullah yang menjadi penanggung jawabnya dunia akhirat. Di akhirat nggak ada yang sanggup. Seluruh Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan. Dari Nabi ke Nabi ini nyari
membela, nyari syafi', nyari orang yang mensyafaati. Semua angkat tangan. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau menyimpan doanya, satu di dunia, 99 buat di akhirat. Syafaatnya Nabi itu di syafaatul uzma. Itu namanya khuluqin azim. Sampai akhirat mikirin kita. Ada umat yang masuk neraka dipikirin, kitanya kagak mikirin Nabi Muhammad. Kitanya kagak pernah mikirin Nabi. Kita cuek sama syariatnya, kita cuek sama ilmu-ilmu agama. Ya, ini Nabi Muhammad ini sangat mesen pada sahabat. Bila mana ada suatu kaum datang kepada kalian, maka sambut dengan mengatakan marhaban bi wasiyatir rasul. Kalau ada santri datang mau ngaji 1-2 kek, sambut dengan gitu. Kenapa? Karena udah dipesan sama Nabi. Kalau ada orang mau ngaji, sambut marhaban bi wasiyatir rasul. Selamat datang wahai wasiatnya Nabi. Gitu. Ya, jadi sungguh luar biasa orang nuntut ilmu mah. Dianggapnya mah biasa ya, tulisan begini-gini doang, kagak ada ini. Nuntut ilmu itu afdalul a'mal ba'dal faraid. Itu nuntut ilmu. Paling utamanya amal setelah fardu itu adalah nuntut ilmu yang manfaat. Ya, ilmu fikih yang manfaat. Tuh. Terus yang ketiga, hamdul hadis lil hadis. Pujian makhluk terhadap makhluk lagi. Atau hamdul hadis lil hadis. Pujian makhluk terhadap kita sesama makhluk saling memuji. Misalnya kita lagi gotong royong ya. Gotongin batu. Ya, gotong royong. Masya Allah, ente mah kuat kali, padahal dianya malas, muji-muji temennya biar mau gitu, dipuji, diangkat. Ente kuat, ente kayak Samson, angkat 3 juga, angkat dia melari. Nah itu pujian makhluk terhadap makhluk. Rasulullah memuji Sayyidina Umar, Rasulullah memuji Ubay bin Ka'ab, Rasulullah memuji sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah memuji Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu dipuji sama Nabi, afrodukum Zaid bin Sabit. Orang yang jago faraid diantara kan adalah Zaid bin Sabit. Yang lain enggak, bukan. Tapi Zaid bin Sabit ini ahli dalam faraid. Terus dibilang lagi siapa? Afqahukum Mu'ad bin Jabal. Fi riwayat Sayyidina Ali, Mu'ad bin Jabal ini orang yang paling faqih, yang paling paham dalam agama. Yang lain kagak, bukan. Jadi ada keistimewaan tertentu di sahabat ini. Kalau Sayyidina Ali itu dipujinya aqtakum Ali. Orang yang sangat tepat dalam mutusin perkara itu Sayyidina Ali. Jadi masing-masing dipuji sama Rasulullah SAW. Itu pujian makhluk terhadap makhluk. Kita memuji Nabi itu muji juga. Kita muji teman kita, muji guru kita gitu. Itu namanya hamdul hadis. Yang ke berapa? Yang keempat adalah hamdul hadis lil qadir. Pujian makhluk terhadap zat yang maha qadim, Allah. Kita nih makhluk nih memuji Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat berapa mujinya? 33, dalam satu riwayat 27, dalam satu riwayat 11. Tapi banyakkan ulama itu 33. Enggak boleh lebih. Kalau lebih gimana? Dibahas di dalam kitab Tuhfah. Ada 4 qaul kalau kita lebih. Ada yang bilang haram karena nggak ikutin Nabi Muhammad. Walaupun kita lagi semangat nih, saya kuat 1000, nggak boleh. Sunnah mah ada ukurannya. Kalau ente kuat 100 nggak boleh, kurang adab. Tapi adab sama Nabi Muhammad baca segitu 33, kecuali la ilaha illallah daula syarikalah. Kata Nabi, fama kana aktar fawa aula. Lebih banyak lebih bagus lagi. Kalau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, itu harus sesuai gitu. Gitu ya, itu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muji alhamdulillah, alhamdulillah dalam segala hal. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pekerjaannya malaikat, pekerjaan seluruh makhluk itu tasbihnya gitu. Wa min syai'in illa wa yusabbihu bihamdihi. Di Quran kan? Tidaklah segala sesuatu dari alam semesta ini, baik daun ataupun hewan ataupun seluruh makhluk di seluruh alam ini,
seisi-isinya itu bertasbih. Tasbihnya dengan memuji Allah. Wa ma min syai'in illa wa yusabbihu bihamdihi. Semuanya bertasbih. Sucikan Allah dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan memuji Allah nih, apakah berubah kedudukan Allah jadi lebih? Enggak. Pujian makhluk terhadap Allah itu tidak membuat berubah posisi Allah. Mungkin semakin mulia, enggak, karena Allah itu sifatnya apa? Qiyamuhu binafsi. Apa sih makna qiyamuhu binafsi? Qiyamuhu binafsi itu maha kaya, itu aja singkatnya. Kalau mau dibahas panjang qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi itu al-ghinal mutlaq, bahasa kitabnya begitu, bahasa Nawawi dalam kitab Tijandari al-ghinal mutlaq. Ish makna ghina mutlaq. Apa maknanya ghina mutlaq? Maknanya ghina mutlaq itu la yaftaqir atau la yahtaj ila mukhassisin yukhassisuhu wala ila dhatin yaqumu biha. Itu maknanya dua, ghina mutlaq. Jadi Allah maha kaya, enggak perlu sama kita. Seandainya seluruh makhluk tidak memuji Allah, Allah tetap. Seandainya enggak ada alam semesta, Allah tetap Allah. Tuh, biar dipahami ya. Jadi amal ibadah yang Allah perintahkan ini ke siapa kembalinya? Ke kita. Nabi Muhammad nyuruh ngikutin, ke kita kembalinya. Nabi Muhammad suruh ngamalin sunnah, ke kita, bukan ke orang lain, ke kita. Allah merintahkan sesuatu, perintah, itu kembalinya manfaatnya ke kita lagi. Alhamdulillah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat apa? Nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bifadlillahi bifadlillahi wa rahmati wa bidzalika falyafrahu. Suruh girang gitu. Apalagi menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh girang. Biar apa? Biar kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya aja Abu Lahab girang nyambut kelahiran Nabi Muhammad waktu lahir, dapat syafaat. Meninggal dalam keadaan kufur, tapi masih dapat syafaat. Bagaimana kita umatnya yang iman sama Nabi, girang dengan kedatangan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Apalagi kita umat itu girang ya. Keistimewaan Maulid nih, memuji-muji Nabi di Maulid terus. Keistimewaannya bulan Maulid, keistimewaan kita memperingati Nabi Muhammad. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin di bab walimah, Hasyiah I'anatul Talibin, hasyiahnya Fathul Mu'in, bab walimah, boleh dicek. Di situ ada seorang pemuda. Orang pemuda ini nabrak anak raja naik kuda. Ada seorang naik kuda saking kencengnya gitu, anak raja ditabrak sampai mati. Ya, anaknya presiden kita tabrak gimana sih? Hah? Di penjara gitu ya. Akhirnya di penjara, dieksekusi. Enggak, jangan dilepasin pokoknya. Harus dieksekusi. Nyawa balas nyawa, tapi nyawa nyamuk. Nyawa harus dibalas nyawa. Akhirnya si pemuda ini bingung, gelisah, pucat ya, gimana ini caranya biar saya lepas, saya juga pengen hidup bebas. Raja lagi, kan susah kalau sama presiden urusannya ya, bisa diblokir pun. Semuanya diblokir, jalanan diblokir. Akhirnya dia ada azam, ada niatan, ada nazar, kalau seandainya saya bisa lepas dari tahanan, dari hukuman ini, saya mau bikin maulid. Saya mau bikin maulid Nabi. Beneran disyafaatin sama Nabi Muhammad SAW. Lepas tuh, bebas dari hukuman. Top ya. Ingetin maulidnya doang. Mau cuma petasan doang kita nyumbangnya. Aqua doang nyumbangnya. Maulid pokoknya merayakan maulidan, itu dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau di Tebet itu ada maulidan, ada orang Malaysia, bukan di Tebet, di Empang Bogor, kalau lagi ada maulidan itu ada orang Malaysia datang ke Bogor. Tujuannya apa? Tuh nasi bekas nasi sisa dikumpulin. Kira mau ikut maulid biar dapat berkah. Apanya itu nasinya tuh? Ditanya, Pak Ci itu Pak, buat apa? Ini nasi bekas nih dibawa, saya mau bawa. Kenapa?
karena ini nasi yang sisa ini saya taburin ke tanaman saya, itu melimpah berkahnya luar biasa. Tuh nasi. Jadi ketika baca maulid itu di hidangannya di depannya taruhin sesuatu, air kayak apa, kayak garam, beras, apa pokoknya sesuatu yang bisa dimakan, sesuatu yang taruh itu keberkahannya luar biasa. Itu Rasulullah namanya doang tuh disebut, namanya doang begitu Nabi Muhammad SAW. Gimana sunnahnya ada di badan kita, sunnahnya ada di mulut kita, sunnahnya ada di tangan kita, sunnahnya ada di mata kita, sunnahnya ada di hati kita. Gimana namanya doang disebut barakah, udah dicekin udah. Dan ini ada nasnya di dalam kitab An-Ni'matul Kubra karangan siapa? Ibn Hajar Al-Haytami itu situ karangan. Jadi kalau baca maulid taruhin duit apa depan itu, tapi jangan berebut, duit orang diambil lagi. Ini bukan berkah, ini maling. Mau hadir maulid mau rebutan apa? Kalau dulu kan rebutan besek ya, zaman dulu rebutan ini, rebutan besek gitu. Itu karena apa? Keberkahannya. Rasulullah itu manusia terpuji gitu, ya. Masya Allah. Jadi itunya aja tuh bisa membuat berkah. Makanannya yang sisa itu bisa buat berkah. Bagaimana kalau seandainya kita ketemu Nabi Muhammad, ya? Kemana kita mimpi Nabi Muhammad SAW sampai dituntun sampai ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, dapat ma'unah, dapat taufik, dapat hidayah untuk mengikuti langkah Nabi Muhammad. Karena kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah susah, gak bakal bisa. Walaupun dekat. Karena apa? Karena itu mah ma'iyatul Muhammadiyah didapat bukan dengan kedekatan, tapi dengan hati. Hati mencintai Nabi Muhammad, perilaku kita mengikut Nabi Muhammad, akhlak kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad, mulut kita sering-sering menyebut Nabi Muhammad. Nah, di situ ada ma'iyah Muhammadiyah. Bukan dengan fisik. Kalau dengan fisik belum tentu. Abu Lahab pamannya deket banget kan, Abu Jahal juga deket banget, bahkan ngegendong-gendong Nabi. Pernah suatu ketika Nabi itu lagi masih kecilnya hilang, Nabi hilang pernah. Akhirnya dicari sama keluarganya, yang nemuin Abu Jahal. Tahu ini Muhammad nih, udah di pojok, lagi nangis. Dilihat benar, matanya merah kan, Rasulullah itu agak merah matanya. Pas diangkat sama Abu Jahal, taruh di belakang onta, mau dibawa pulang. Gak mau jalan ontanya, gak mau naik. Ibarat motor gak mau jalan, gak mau bunyi mesinnya tuh, gak nyala. Lagi suladab, Nabi turun belakang. Akhirnya pindahin ke depan Nabi, kampung. Baru onta naik jalan. Tuh, onta aja tahu sosok Nabi Muhammad yang kagak punya akal. Onta aja tahu. Onta aja memiliki kerinduan. Bahkan di dalam syairan Imam Daiba'i itu yang fada' jadwal zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jadib. Kita punya onta, lepasin di Madinah, nggak bakal kesesat ya. Fada' jadwal zimami wala tasukha, jangan digiring, jangan ditarik, biarin aja. Dia akan tahu jalan menuju Qubbatul Khadra, dia akan tahu jalan menuju Madinah. Faqaidu syauqiha lil hayy jadib. Rasa rindu yang ada dalam onta itu yang akan menarik, itu yang akan mengarah kepada Nabi Muhammad. Masa kita umat yang ada akal, ya kan, yang dikasih nikmat sama Allah, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat tahu Nabi Muhammad, masa kita nggak ada kerinduan sama sekali? Ya, jadi Rasulullah itu harus nomor satu, harus prioritas di hati, lebih dari segalanya, lebih dari diri kita, lebih dari cewek kita, lebih dari orang tua kita, lebih dari apapun yang kita cintai, Rasulullah nomor satu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman kalian sehingga aku ini menjadi orang yang paling kau cintai. Orang yang paling kau cintai melebihi dirinya, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, melebihi manusia. Jadi Rasulullah itu harus nomor satu. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus prioritas ya. Apa-apa Rasulullah dah.
dahulukan apa-apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Begitu. Temennya ngajak ke sini, satunya ngajak maulid, milih mana? Satunya di sini ada bagi-bagi sembako 1 miliar, satunya ngajak maulid, maulid paling kebuli. Milih mana? Kalau yang di dalam hatinya tidak tertanam pasti milih ini. Tapi kalau yang di hatinya tertanam cinta sama Nabi Muhammad, saya beli maulid kagak ada harganya tuh. Cuma tulisan doang sih kagak dibagi. Ya ketipu. Ya kan, kalau sama Nabi Muhammad nggak akan nipu. Kalau sama Nabi Muhammad kan, manusia terpuji, ya. Manusia yang sangat terpuji. Tuh. Jadi itu hukum tadi bagian pujian. Hukum pujian ada berapa? Hukumnya ada 5. Pertama wajib baca alhamdulillah nih. Kapan? Di dalam sholat, di dalam khutbah wajib. Kalau nggak baca alhamdulillah nggak sah khutbahnya. Kalau di dalam sholat nggak baca alhamdulillah nggak sah sholatnya. Kecuali orang nggak mampu, akhros namanya, nggak mampu ngucapin, maka nggak apa-apa. Kalau di dalam khutbah rukun bukan? Rukun. Sepinter apapun dia dalam bahasa Arab, kalau dia nggak ngucapin alhamdulillah waktu khutbah, nggak sah khutbahnya. Wajib ya. Kedua, yang kedua sunnah. Kapan itu sunnahnya? Mengucapkan alhamdulillah dalam perkara-perkara sunnah kayak kemarin tuh, misalnya fi kulli amrin dzibalin la yubda'u fi bihamdalah. Ini hadis yang paling sahih tentang kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdalah. Itu yang paling sahih. Kalau bismillah itu hadis gharib satu. Itu Mutarib, Imam Ibn Hajar punya kitab khusus membahas tentang itu hadis. Namanya hadis Ittirab anil basmalah. Hadisnya mutarib, karena mutarib maksudnya hadis yang sahih itu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdalah fahuwa aqta' fi riwayatin fahuwa abtar fi riwayatin fahuwa ajdam. Di setiap perkara yang penting, yang dianggap penting dalam agama, berarti dimuliakan oleh agama. Yang tidak dimulai di dalamnya dengan tidak diucapkan alhamdulillah, maka kurang berkah. Jadi kita sunnah ya, sunnah mengucapkan alhamdulillah seperti kita keluar dari kamar mandi. Bilangnya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Sunnah baca ya dzal jalali 7 kali. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas nambahin ya dzal jalali ya dzal jalali ya dzal jalali. Terus alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Habis makan juga sunnah kita baca alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus dan lain-lain yang perkara yang dianggap penting dalam agama, sunnah kita mengucapkan alhamdulillah. Terus ketiga apa? Haram ya. Haram mengucapkan alhamdulillah. Kapan itu? Ya pada sesuatu yang haram. Kalau kita habis minum khamar, bilang alhamdulillah ya. Alhamdulillah nikmat banget ya, padahal cuma merek doang ya bocah. Jadi alhamdulillahnya haram baca alhamdulillah. Kalau ngejek itu hukumnya bisa murtad. Tuh, bisa keluar dari Islam. Yang keempat makruh ya. Makruh ya pada sesuatu yang makruh. Kemarin yang makruh apa kemarin? Yang makruh apa? Lihat kemaluan ya, makruh. Alhamdulillah, lihat-lihatin aja, alhamdulillah baik. Ya. Itu makruh. Kerjanya makruh, baca alhamdulillahnya makruh. Kalau yang mubah yang selain itu, yang mimma la syarafa fi, gitu ya. Hukumnya ada berapa tuh? 5. Ini wajib, sunnah, haram, makruh. Gitu. Kalau mendapatkan nikmat sunnah. Kalau sigotnya, kalau memakai alhamdulillah menggunakan jumlah ismiyah buat santri, jumlah ismiyah itu sunnah. Jumlah ismiyah itu faedahnya subut wa dawam atau istimrar. Jadi
Alhamdulillah. Jadi memuji Allah itu setiap detik kita dituntut. Karena nikmat Allah setiap detik enggak? Setiap detik. Jadi setiap detik kita tuntut memuji Allah. Tapi kuat kagak tiap detik? Alhamdulillah, 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 enggak kuat. Maka cukup dengan alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu faedahnya as-subut wa dawam atau istimrar. Jadi segala puji bagi Allah itu mustamirun daimun lillah. Gitu. Alhamdu daimun mustamirun lillah, cukup. Kalau memuji atas menerima nikmat yang lahu waq'un, nikmatun laha waq'un, nikmat yang ada nilainya ya. Nikmat yang luar biasa kayak lulus ujian mahlam, terus juga sembuh dari sakit yang parah, itu wajib hukumnya. Wah, menggunakan memuji Allah menggunakan jumlah fi'liyah seperti hamidullah, ahmadullah. Karena memuji dengan jumlah fi'liyah itu kan jumlah fi'liyah faedahnya al-huduts wa tajaddud. Setiap kita dapat nikmat wajib bersyukur. Syukur hukumnya wajib enggak? Wajib. Pakai sigot syukurnya yaitu dengan hamd. Alhamdulillah dapat nikmat, alhamdulillah dapat anak, muji, alhamdulillah, begitu. Itu wajib. Syukur wajib. Begitu. Itu hukum alhamdulillah. Rabbil alamin, yang mengurus semesta alam. Alamin ini ada khilaf antara ulama, bin Malik dan lainnya. Alamin ini jamak daripada lafaz alam. Alam ini namanya isim jenis. Isim jenis itu enggak melihat jamak tasniyah, melihat mufrad. Pokoknya isim jenis semua masuk al-alam. Jadi ketika digunakan al-alam semua makhluk, mau satu dua semua makhluk. Tapi kalau dijamakkan kata Ibnu Malik malah berkurang jadi keumumannya. Jadinya alamin ini cuma 3 doang kata sebagian ulama. Jin, manusia dan malaikat. Emang Allah cuma ngurusin 3 doang, jin, manusia, malaikat, yang lain siapa yang ngurusin? Allah mengurusin semua alam semesta, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua alam semesta Allah yang ngatur, Allah yang ngurusin. Itu maknanya Rabb. Bagian ulama mensyarahkan Rabb itu hai muslih, yang memperbaiki semesta alam. Jadi alam semestanya kalau nggak diatur sama Allah berantakan, tabrakan gitu. Ya, main hadroh aja kalau nggak diatur tabrakan bunyinya. Ya, tutak kedua itu bunyinya. Bah, sama urusan kita juga kalau nggak diurus sama Allah berantakan. Bersyukur Allah yang ngurus kita mulai dari kecil. Kita belum bisa apa-apa diurus sama Allah. Belum bisa nyari rezeki, belum bisa nyari makan sendiri diurus, sampai besar, sampai meninggal pun diurusin, semuanya diurusin. Maka beruntung. Makanya baca raditu billahi rabba bil islami din Nabi Muhammadin nabiyya itu dituntut setiap pagi, setiap hari. Hanya di dalam Ratibul Hadad itu sangat luar biasa itu raditu. Maknanya bukan itunya doang, maknanya raditu billahi rabba bil islami din Nabi Muhammadin nabiyya. Maka beruntung kita, alhamdulillah malam ini dikasih taufik sama Allah buat nuntut ilmu, amal yang wajib nih. Moga-moga niat kita yang tulus lillahi ta'ala dibungkus dengan sholawat Nabi Muhammad kita diterima gitu. Terus juga alhamdulillah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas nikmat, alhamdulillah Allah sebagai Tuhan kita ya. Segitu dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Salat dulu ya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله
على محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد
محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد محمد صلى الله على 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 محمد الله على محمد صلى 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 الله على محمد. Doa masing-masing yang usahakan biar dapat ilmu lalu dapat syafaat dari Muhammad. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله Allah
محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله وأنبياء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد خصوصا السيد عمر بن عيسى بارك والسمرقندي والسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب حسن بن عبد الشاتري والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وجميع مشايخنا الرباط ومشايخنا في الدين والشيخ أحمد بن عبد القادر البعشي والشيخ محمد بن أحمد بن مشموش وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.